Kenalin, nama gue Pras Teguh. Gue ini pencinta seni. Apa aja yang ada dalam seni itu gue ikutin. Break dance, termasuk stand up comedy. Apalagi musik. Tapi gue kasihan sama musik zaman sekarang. Kenapa harus lip sync, dan lip sync? Udah jelas, lip sync itu diputar pakai kaset dari belakang panggung. Itu kalau kasetnya rusak gimana? Kan kasihan, contohnya Cherry Bell lagi manggung. Tuhan, tolong, tolong. Oke, ini temanya liburan. Sering gue lihat orang liburan ke Padang itu cuma pengen lihat dua tempat. Satu, Batu Malin-Kundang. Batu. Apa sih menariknya? Lu mengunjungi orang yang durhaka terus dikutuk dan jadi batu dengan posisi telungkup. Ngapain? Mukanya juga gak kelihatan. Lu yakin kalau ini Malin-Kundang? Atau mungkin misalnya kalau lu angkat, taunya muka Yuda Keling. Dan gue yakin seandainya Malin-Kundang itu tahu kalau dia bakal jadi objek wisata, dia gak bakal gaya kayak gitu. Yakin gue. Bundo, kutuk aku. Iya nak. Itu kan enak, bisa selfie bareng. Atau lebih lokal konten gitu, pas mau dikutuk gitu. Bentar Bundo, dia ngambil piring terus taruh di tangan semuanya. Ayo, itu kan enak pas orang nyampe gitu. Oh ini Batu Malin-Kundang, lokal konten banget ya. Coba dikit, rendangnya kerasa. Kedua, Bukit Tinggi, Jam Gadang. Kita yang di Padang itu biasa aja ngeliatnya, oh jam udah. Gue kasih tahu, jam Gadang itu cuma bangunan yang tingginya 26 meter terus ada jam. Udah. Ini kejadian sama gue kemarin, temen gue itu dia mau ke Padang dari Jakarta. Pras, gue mau ke Padang, bawa gue ke Bukit Tinggi, gue mau lihat Jam Gadang. Dalam hati gue, itu cuma jam doang. Itu cuma jam doang loh. Ya gak apa-apa, gue lihat di internet itu keren. Akhirnya dia nyampe di Padang, gue bawa Bukit Tinggi terus dia ngeliat Jam Gadang. Ini cuma jam doang Pras. Ya kan gue udah bilang tadi ini cuma jam. Ini cuma jam. Lu mau berharap apa? Ini gak ada bunyi detiknya gitu, kagak ada. Lu mau berharap apa? Ada keluar burung nyanyi Padang gitu. Tung tudung tung tung tudung tung tung tudung tung tung. Gak ada. Salah satunya itu underground dangdut. Serius ini ada. Lu bayangin rambutnya panjang, bajunya hitam, celana hitam, pakai sepatu boot, tatonya suling. Habis itu dimainin lagi. Itu nggak nyambung gitu loh. Lu bayangin kalau mereka ngeband gitu. Iya, 1, 2, 3, 4. Jugi jagi juk. Kereta berangkat. Jugi jagi juk. Itu nggak nyambung. Bukan cuma itu aja. Nama bandnya juga banyak nggak nyambung dengan lagunya. Nama bandnya itu ada Keranda Mayat. Judul lagunya Ntar Lagi Abang Pulang. Ntar lagi abang pulang. Itu kan gak nyambung. Nah, gue lihat banyak orang yang gak bisa nyanyi, tapi sok-sokan menghayati sebuah lagu. Jadi aneh gitu. Mereka, selalu, pas buka mata penonton udah gak ada. Itu kan aneh. Tapi kalau kita nonton bola sendiri di rumah, itu biasanya bikin ngantuk, betul? Tapi sebenarnya orang yang paling sering ngantuk itu adalah di angkot. Pasti lu pernah ngerasain semuanya kayak gini. Kemarin gue naik angkot, terus orang sebelah gue ngantuk. Dia berjuang hidup dan mati supaya nggak ketiduran. Alasannya simpel, supaya rumahnya gak kelewat gitu. Itu kasihan banget, pasti lu pernah ngerasain gitu. Akhirnya ketiduran di bahu gua. Nah ini serba salah. Dibangunin salah, nggak dibangunin salah. Misalnya kita bangunin, bang, bangun bang, berat bang. Dia malah marah. Numpang dikit aja pelit banget loh. Emang kepala gue Viko.
nggak dibangunin juga salah. Karena dia kaget, rumahnya kelewatan. Kiri bang, nggak bangunin gue lo. Kita kan kesel, santai lo. Sekarang kita akan meminta bantuan kepada teman-teman yang berada di posisi aman untuk ikut memilih siapakah kira-kira di antara kedua komika yang ada di depan ini yang harus pulang pada malam hari ini. Kita mulai dari David. Siapakah yang menurut David harus close mic pada malam hari ini? Iya, sebenarnya pertanyaan yang gak perlu gue jawab, tapi kalau harus gue jawab, gue coba objektif dari 2 putaran. Sepertinya Pras masih di bawah Zawin. Oke. Kita akan membacakan penilaian terakhir yang belum sempat dibacakan dari kedua komika yang ada di depan Anda. Kita mulai dari Pras. Menurut Radit, hati-hati menggunakan egg out sebagai punchline. Zawin, menurut Feni Rose, kamu menyampaikan materi terlalu cepat. Dan komika yang close mic pada malam hari ini adalah Zawin. Ucapkan selamat tinggal kepada Pras Teguh. Karena Pras Teguh harus pulang. Dan perjalanan Pras adalah perjalanan yang sangat-sangat tidak mudah karena Pras diberikan kesempatan untuk berada di panggung ini lagi melalui babak callback. Gue close mic lagi untuk kedua kalinya, dan itu gue nggak kecewa karena gue bisa tembus ke 5 besar. Itu udah pencapaian yang sangat luar biasa buat gue. Gak sampai prediksi gue bisa sampai sejauh ini. Buat David, teman seperjuangan gue dari awal, lo luar biasa, keren. Buat Zawin, teman yang paling ngeselin dan teman yang paling bisa bikin gue ketawa terus di karantina. Ingat Win, Umi lu di rumah. Buat Abdur, mungkin Abdur adalah teman yang paling dewasa menurut gue. Dia juga gue anggap kayak abang sendiri. Buat ayah, ibu, luar biasa. Buat Ai yang di rumah, makasih udah support gue terus. Stand up comedy Indonesia, exactly confident, let's make love. Pras sudah menjalani stand up dari season 2, 3 dan akhirnya dapat posisi di Suci 4, apalagi di 4 besar. Mungkin Pras bisa sedikit cerita tentang perasaan Pras, gimana perasaannya? Aduh, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue bisa dapat golden ticket di Suci 4 dan gue close mic di 9 besar. Dan gue bisa sampai di 4 besar. Dan gue juga mau bilang terima kasih buat semua penonton yang selalu datang ke sini. Dan tepuk tangan buat 3 besar kita.